Pentingnya konsep diri dalam komunikasi. Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Kalian tahu nggak kenapa kita bisa berkomunikasi? Dan kenapa kita juga harus berkomunikasi? Nah, pada dasarnya seseorang bertindak, berperilaku, dan bahkan berkomunikasi didasarkan pada makna yang dibangun dalam dirinya. Hal ini juga berhubungan dengan pentingnya kita mengenal konsep diri dalam diri kita. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, terus apa hubungannya kita bisa berkomunikasi dengan konsep diri? Nah, jadi gini, sebenarnya konsep dirilah yang mendorong kita untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan lingkungan sosial kita. Kalau kalian masih bingung tentang konsep diri dan gak tahu pentingnya sebuah konsep diri di dalam menentukan perilaku seseorang dalam berkomunikasi, pantengin terus video ini sampai akhir ya, karena di video kali ini saya bakalan bahas teori yang berisi tentang pentingnya sebuah makna dalam manusia berperilaku dan berkomunikasi, pentingnya konsep diri dalam komunikasi, dan juga akan membahas tentang hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya dalam membentuk makna dalam berkomunikasi. Teori yang saya bahas kali ini yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini digagas oleh George Habermas di awal abad ke-20-an. Tema utama dalam teori ini ada 3, yaitu tentang pentingnya sebuah makna dalam manusia berperilaku atau berkomunikasi. Yang kedua, pentingnya sebuah konsep diri, dan juga tentang hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya dalam membentuk makna dalam berkomunikasi. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Tema yang pertama yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia. Teori interaksi simbolik percaya bahwa konstruksi makna pada setiap individu dalam proses komunikasi itu berbeda, sehingga setiap individu membuat maknanya sendiri-sendiri. Ya, misalnya gini, orang Jawa memaknai kata atos itu berarti keras, sedangkan orang Sunda memaknai kata atos itu berarti sudah. Nah, ini kan cukup bertolak belakang dengan tujuan komunikasi, yang mana tujuan komunikasi itu untuk mencapai kesamaan makna. Nah, maka dari itu kita harus berbagi makna agar dapat memiliki kesamaan makna dalam berkomunikasi. Bagaimanapun juga, komunikasi itu tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa adanya kesamaan makna. Menurut La Rosa dan Reitz, ada 3 asumsi yang mendasari pentingnya makna bagi perilaku manusia. Asumsi yang pertama yaitu manusia berinteraksi dengan manusia lainnya tergantung pada makna yang diberikan oleh manusia lainnya. Contohnya gini, waktu kecil mungkin kita nggak tahu apa nama benda itu. Karena benda itu dinamai pintu oleh orang tua kita, sehingga kita juga memaknai benda tersebut sebagai pintu gitu. Jadi makna yang kita bentuk itu ya diberikan oleh manusia lainnya dari interaksi yang terjadi. Lalu asumsi yang kedua yaitu makna terbentuk melalui proses interaksi. Ya seperti yang tadi dijelaskan, mungkin dengan cara bertanya atau apa ke orang tua kita gitu. Benda itu namanya apa, dan makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi yang kita lakukan. Asumsi yang ketiga yaitu makna dimodifikasi melalui interpretasi individu. Ya contohnya seperti tadi, mungkin kita menginterpretasikan benda tersebut adalah pintu gitu. Sedangkan individu lain mungkin menginterpretasikannya sebagai door, tapi dengan benda yang sama gitu. Jadi makna itu dimodifikasi melalui interpretasi yang berbeda-beda. Mungkin di setiap daerah atau setiap wilayah, setiap negara bakal memiliki interpretasi yang berbeda-beda di setiap individunya. Dalam berinteraksi, perbedaan makna tersebut bisa menimbulkan konflik, apalagi dengan wilayah yang berbeda budaya dengan kita. Mungkin itu akan saya bahas di video selanjutnya dalam komunikasi lintas budaya. Lalu tema yang kedua yaitu pentingnya konsep diri. Secara sederhana, konsep diri itu merupakan persepsi atau makna yang kita yakini tentang diri kita, baik secara psikologi, sosial, budaya, maupun fisik yang kita miliki. Konsep diri ini berkembang melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif dalam kita berperilaku. Menurut La Rosa dan Reitz, ada 2 asumsi yang mendasari konsep diri ini. Yang pertama, individu membangun konsep diri berdasarkan interaksi dengan orang lain. Misalnya gini, kita terlahir di wilayah Jawa Barat. Nah, dari kecil sampai dewasa, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kita yang selalu menggunakan bahasa Sunda. Nah, dari interaksi tersebut, kita akhirnya mempersepsikan bahwa diri kita itu orang Sunda dan meyakini makna yang terbentuk dalam diri kita itu ya sebagai orang Sunda gitu, menggunakan bahasa Sunda, perilaku yang mencerminkan orang Sunda gitu kan. Lalu asumsi yang kedua yaitu konsep diri. Konsep diri seseorang menjadi motivasi seseorang tersebut dalam berperilaku. Misalnya gini, seperti contoh yang tadi, misalnya kita
mempersepsikan diri kita sebagai orang Sunda gitu. Nah, makna yang terbentuk akhirnya ketika kita berbicara atau berinteraksi dengan orang lain, kita akan menggunakan undak usuk basa gitu. Yang mana undak usuk basa itu terhadap yang lebih tua berbeda cara berinteraksinya, terhadap yang lebih muda juga berbeda cara berinteraksinya, dengan sesama pun berbeda cara berinteraksinya. Makanya konsep diri ini sangat penting dalam menentukan perilaku kita dalam berkomunikasi. Oke, kita lanjut ke tema yang ketiga, yaitu hubungan antara individu dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya dalam membentuk makna dalam berkomunikasi. Asumsi yang mendasari tema ketiga ini ada dua, yaitu pertama, budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok. Maka dari itu struktur sosial ditentukan melalui jenis interaksi sosialnya. Misalnya gini, di budaya orang Sunda dan orang Jawa biasanya lebih maskulin, yang mana lebih dominan laki-laki dibandingkan perempuan. Mungkin akan berbeda gitu dengan struktur sosial di tempat lain, kayak misalnya di Padang atau di Aceh, itu kan lebih feminis, yang mana peran seorang laki-laki kurang dominan, yang lebih dominan malah justru perempuan. Asumsi yang kedua yaitu norma dan budaya masyarakat mempengaruhi perilaku individu dalam berinteraksi. Misalnya begini, orang yang tumbuh besar dan berkembang di budaya masyarakat Batak tentunya akan terbiasa dengan menggunakan intonasi nada yang keras. Berbeda dengan orang yang terlahir di budaya Jawa yang lebih lemah lembut cara bicaranya, dan mungkin dengan intonasi nada yang tinggi itu bisa dianggap sebagai kemarahan gitu. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah kita jabarkan, inti dari teori interaksi simbolik bisa kita rangkum menjadi 5. Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang unik karena memiliki kemampuan dalam memaknai dan menggunakan berbagai simbol untuk berkomunikasi. Yang mana simbol itu kan banyak banget gitu. Yang kedua, manusia memiliki karakteristik sebagai manusia melalui interaksi dengan manusia lain. Ya, intinya manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki konsep diri dan secara aktif membentuk perilaku mereka. Lalu yang keempat, manusia merupakan makhluk yang bertindak di dalam dan terhadap suatu situasi tertentu. Yang kelima, individu dan masyarakat terikat dalam interaksi simbolik. Mau dimanapun, kapanpun, setiap individu dan masyarakat akan selalu terikat dengan interaksi simbolik. Karena proses interaksi yang terjadi dan komunikasi yang terjadi itu yaitu pertukaran makna dari simbol-simbol yang ada. Dalam teori interaksi simbolik, George Habermas menggambarkan bagaimana pikiran dan perilaku individu berkembang melalui proses sosial. Bagi Mead, proses sosial merupakan kunci utama dalam struktur dan proses pengalaman individu dalam memahami simbol untuk berkomunikasi. Nah, gimana? Sekarang kalian tahu kan kenapa kita bisa berkomunikasi? Ya, intinya komunikasi itu pertukaran makna yang dibentuk dari interaksi yang kita lakukan. Nah, dari teori interaksi simbolik ini sebenarnya ada 3 konsep utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu mind atau pikiran, yang kedua yaitu self atau individu, dan yang ketiga adalah society atau kelompok sosial di masyarakat. Mind kita definisikan sebagai kemampuan kita untuk menggunakan dan memaknai simbol yang digunakan dalam masyarakat sehingga mencapai kesamaan makna dalam masyarakat tersebut. Ya, simbol ini bisa berbentuk apapun, bisa dari pakaian, bisa dari bentuk, bisa dari benda, bisa dari bahasa. Ya, banyak lagi simbol-simbol yang bisa dimaknai. Lalu yang selanjutnya yaitu self atau individu, yang mana kita definisikan sebagai kemampuan kita mempersepsikan diri kita dan menggambarkan diri kita dari perspektif orang lain. Kemampuan ini juga yang mendorong kita melakukan interaksi dengan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu society, atau kita definisikan sebagai lingkungan sosial yang mana membentuk perilaku dan respon dari individu yang terlibat di dalamnya. Ya, termasuk kita memaknai diri kita gitu, dalam pembentukan konsep diri dan pembentukan makna yang kita sepakati bersama. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.